kita ialah datang dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mimbar saya serahkan kepada Ibu Rita. Kita meninggikan Tuhan kita, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Sungguh besar kebaikannya Dia buat kita semua. Kita akan satu pujian bersama dengan apakan pula segala kebaikan.
Seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Kau berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yesus sendiri hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Hati kami yang sudah siap, Tuhan terus pimpin sehingga sampai pada akhir ibadah kami ini kami boleh terus tertuju kepada Tuhan saja. Hal-hal yang dapat menghalangi kami atau membuat pikiran kami kemana-mana, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang menuntun kami. Kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu yang telah menyiapkannya. Tuhan telah taruh firman itu dalam bibir mulutnya ya Bapa. Biarlah yang akan disampaikan menjadi kekuatan bagi kami, jadi berkat buat kami semua. Juga kami akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kami. Dalam semua boleh disiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami ambil bagian di dalam pelayan ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami melayani bukan dengan kuat gagah kami, tetapi kami melayani dengan kekuatan daripada Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Puji nama Tuhan. Ada spesial Bapak Ibu. Kita akan menunjukkan bersama-sama ya. Sekarang telah tiba keselamatan dari kuasa. Oh, saudara.
Bapak Ibu ayat yang kedua dan ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh sebab engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Kita masih bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah-darahnya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari ini dan hidup yang datang. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bukti kasih-Mu
Bapa, inilah kami sekalian umat-Mu yang ada di GKRI Epifania pagi hari ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Itulah inti kehadiran kami pada pagi hari ini. Untuk itu berbicaralah kepada setiap kami, lawatlah setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hamba menyerahkan diri supaya Tuhan apa yang Kau sudah taruh di hati di pikiran hamba-Mu tersampaikan secara baik. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Iya, merupakan sukacita bagi kita sekalian sidang jemaat. Kita boleh kembali dimungkinkan hadir beribadah seperti ini. Banyak orang yang merindukan untuk beribadah, tapi karena situasi, kehadiran tatap muka maksudnya, karena situasi kondisi tidak memungkinkan mereka. Dan kita dimungkinkan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Baik, kita melihat firman Tuhan untuk kesempatan ini diambil dari kitab Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-38. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 38, dan tidak akan semua Bapak Ibu dan saya bacakan, tapi kita hanya membaca di ayat 12, 13 dan 14. Secara keseluruhan nanti sidang jemaat yang membacanya di rumah masing-masing. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 38, namun kita membaca ayat 12 sampai ayat 14 saja. Karena hanya 4 ayat yang kita baca, mari kita membaca dengan bersuara sidang jemaat. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah penggalan kisah dari ayat 1 sampai ayat 38, bagaimana Lot yang sedang bermukim di Sodom dan Gomora harus harus berhadapan dengan situasi yang tidak mudah pada saat tamunya datang di rumah. Lot tidak tahu bahwa kedua tamunya itu adalah malaikat. Pada saat tamunya ini berada di rumah, kebiasaan zaman dulu, tamu itu adalah orang yang harus dijaga, harus dilindungi. Menyangkut harkat dan martabat bagi yang menerima tamu. Sehingga pada saat orang-orang Sodom dan Gomora itu datang ke rumah, mereka bukan mau berkenalan, mereka bukan mau bersosialisasi, mereka bukan mau berdiskusi, tetapi keinginan mereka adalah untuk tanda kutip menggunakan kata memakai. Maksudnya untuk melakukan hubungan seks dari orang muda sampai orang tua.
dan itu laki-laki semua. Berarti Sodom dan Gomora itu, makanya ada istilah sodomi gitu ya, ada Sodom, yaitu laki-laki dengan laki-laki. Memang sudah rusak. Lot mencoba menawarkan anaknya, tapi justru ditolak, dan Lot sendiri akan dianiaya sehingga dia ditarik oleh kedua tamunya itu, dibutakanlah mata orang-orang itu sehingga tidak bisa melihat pintu atau kamar supaya mereka masuk ke dalam. Dan kedua tamu itu mengatakan, Lot, sampaikan kalau ada sahabat saudara siapa saja yang kamu kenal, beritahu supaya meninggalkan kota ini. Makanya Lot bergegas, dia panggil kedua calon menantunya, bakal menantunya, begitu ya. Tapi apa daya, tawaran itu pun ditolak, dan akhirnya Lot dan keluarga saja yang pergi. Lot, dua anaknya dan istrinya. Memang dari sejak awal Lot berangkat ke Sodom Gomora itu karena pilihannya. Waktu dia bersama pamannya Abraham, ada konflik di antara karyawan, boleh dikatakan seperti itu. Dia pilih kemana? Dia pilih ke tempat yang menurut pandangan manusia bagus, punya masa depan, lebih menjanjikan. Tetapi justru di sana kehidupan masyarakatnya penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Makanya pada kesempatan ini sidang jemaat, saya mengajak kepada kita untuk merenungkan satu tema penderitaan akibat rusaknya masyarakat. Penderitaan akibat rusaknya masyarakat. Jadi kalau masyarakat di mana kita bermukim, di mana kita ada, sudah rusak, maka kita juga akan ikut menderita karena kerusakan itu, Bapak Ibu. Ini jarang dilihat orang, jarang disoroti orang. Saya ulang sekali lagi, kalau masyarakat rusak, kita yang benar, kita yang baik, ikut menderita, ada dalam penderitaan karena kerusakan masyarakat. Nah, ciri-cirinya itu kerusakan masyarakat terlihat dengan selalu melanggar ketidakpatutan. Melanggar kepatutan maksud saya, melanggar kepatutan yang tidak seharusnya dilakukan, yang tidak seharusnya dilanggar, yang seharusnya terlarang dianggap biasa. Yaitu tadi, tamu harus dilindungi, tamu harus dijaga, bukan dimanfaatkan, bukan disia-siakan. Sudah seharusnya tamu dijaga, dilindungi, karena menyangkut harkat dan martabat. Tetapi tidak. Dalam situasi kondisi zaman sekarang, sesuatu yang dianggap tabu sekarang ini udah dianggap biasa, udah nggak masalah. Dulu tidak boleh, dulu tidak pantas, sekarang sudah pantas. Dalam banyak hal, Bapak Ibu. Itu berarti masyarakatnya rusak itu. Dulu narkoba hanya orang kalangan atas, sekarang udah biasa. Ya. Dulu korupsi hanya ke pejabat-pejabat. Dulu. Sekarang sampai ke lini bawah pun udah biasa. Dulu. Ya. Tidur satu rumah, orang belum bersuami istri, nggak boleh. Sekarang sudah boleh. Dah banyak. Kenapa? Inilah situasinya, kondisinya, Bapak Ibu. Kerusakan masyarakat terlihat dari selalu melanggar kepatutan. Kerusakan masyarakat memiliki kesamaan dalam kelakuan. Mayoritas, Bapak Ibu, yang melakukan itu bukan satu dua orang, udah umum, udah rata. Justru kalau kita baik dianggap aneh, kita jujur, kita tulus, kita tidak mau lakukan itu, dianggap bukan bagian dari mereka. Ini kenyataan, Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang punya integritas,
Sangat sulit hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak. Akan dimusuhi, akan dibenci, disingkirkan, tidak diberikan tempat selayaknya. Ini baru pengantar Bapak Ibu. Kerusakan masyarakat dapat kerusakan masyarakat dengan tidak menghargai hak dan pendapat pribadi. Ya contohnya Lot. Ya. Haknya dirampas. Ya. Kemudian pendapatnya tidak dilihat lagi, nggak didengar lagi. Itu Lot. Ya. Hak-haknya dirampas. Itu pertanda masyarakat rusak. Lingkungan rusak. Saya ulang, masyarakat yang rusak lingkungannya rusak. Sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak patut menjadi dipantaskan dan dipatutkan. Dan itu berlaku umum, ya. Kelakuan-kelakuan umum yang salah, yang tidak benar itu memang iya rata-rata melakukan hal yang sama dan tidak menghargai hak orang. Orang mau menuntut haknya, gak bakalan didengar, tidak bakalan dijaga, tidak akan bakalan istilahnya diperhatikan, termasuk pendapat-pendapatnya sekalipun baik. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita lihat yang pertama apa yang dialami oleh Lot di sini, ayat 7 sampai ayat 9. Ide atau gagasan yang baik ditolak. Ya. Tadi saya sampaikan di pengantar, tapi kali ini saya pertajam, ide atau gagasan yang baik ditolak itu. Ide-ide baik tidak pernah didengar. Kemudian mereka memaksakan keinginan-keinginan yang harus dituruti. Ide apapun itu Bapak Ibu, coba perhatikan Lot. Udahlah, tolong jangan. Ini tamu saya berhak untuk melindunginya. Kalaupun kalian mau, saya punya anak perempuan. Sampai begitunya loh Lot menjaga, melindungi tamunya. Dia memberikan solusi. Udahlah, saya punya anak 2, belum pernah bersuami, belum pernah melakukan apapun, silahkan, tapi jangan coba-coba untuk tamu ini. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ya. Tetapi ide itu tidak pernah mereka dengar. Bahkan mereka mau menganiaya Lot. Kalau Lot tidak ditarik oleh kedua tamunya itu, Lot sudah teraniaya itu. Kemudian mereka memaksakan keinginannya supaya dituruti. Jadi Bapak Ibu, kalau masyarakat sudah rusak, apapun dilakukan demi untuk mencapai tujuannya. Dipaksa orang, dipaksa pejabat, dipaksa penegak hukum untuk menuruti keinginannya. Itu pertanda masyarakat itu atau lingkungan itu sudah rusak. Ide-ide yang baik, gagasan-gagasan yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik, sekalipun pemikirnya itu adalah seorang yang berpengalaman, profesor sungguhan, kalau dia bergelar profesor gak bakalan didengar. Berarti sudah rusak itu masyarakat. Ditarik dalam lingkup yang kecil, keluarga. Kalau anak sudah nggak mau dengar orang tua, bahkan keinginan anak yang harus dituruti oleh orang tua, berarti keluarga itu sudah rusak Bapak Ibu. Kalau keluarga sudah rusak, maka lingkungan pasti rusak. Kalau lingkungan rusak, maka otomatis masyarakat secara keseluruhan rusak. Orang yang benar hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak itu sulit. Dia menderita Bapak Ibu. Jangan dipikir orang yang punya gagasan, punya ide yang baik, cemerlang itu nggak menderita. Menderita karena usulannya untuk kebaikan banyak orang.
ditolak. Bahkan gagasan ide-ide yang tidak baik itu dipaksakan oleh orang-orang yang udah rusak supaya diikuti, Bapak Ibu. Indonesia penuh dengan berbagai macam tekanan itu. Siapa yang kuat menekan, itu yang menang. Makanya diperlukan pemerintah yang kuat. Kalau pemerintah lemah di tengah-tengah masyarakat yang rusak, rusak juga lah pemerintahan. Kalau pemerintahan sudah rusak, hancurlah negara. Kalau negara sudah hancur, masyarakatnya yang akan menderita. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini yang pertama. Penderitaan akibat rusaknya masyarakat, ide atau gagasan yang baik pasti ditolak. Pada saat gagasan ide ditolak oleh kebanyakan orang, maka yang memberi ide atau yang memberi gagasan itu menderita. Gara-gara dia memberikan ide atau gagasan. Yang kedua, diremehkan oleh orang terdekat. Ayat 14, bakal menantu loh, Bapak Ibu. Berarti kedua laki-laki ini, calon kedua anaknya, calon kedua suami anaknya, sudah pasti sering datang ke rumah, sudah saling mengunjungi. Jadi lo tahu rumahnya, lo tahu orangnya. Makanya saat malaikat berpesan, siapa sanak familimu atau orang yang kamu kenal, orang yang dekat dengan kamu, datangi supaya pergi keluar dari kota ini, keluar dari tempat itu. Lot keluar, Lot temui. Yang ada cuma 2 orang itu, Bapak Ibu. Tapi perhatikan, tawaran baik Lot diremehkan. Bukan hanya tawarannya, Bapak Ibu, tapi Lotnya sendiri. Itu Lot calon mertuanya, orang tuanya. Dianggap bercanda. Menderita nggak Lot? Menderita. Kecewa nggak Lot? Kecewa, Bapak Ibu. Ya. Kayaknya kita yang masih muda-muda ini harus belajar banyak menyangkut nanti calon menantu. Pak Tony, Pak Indra, Pak Ateng, Pak Amin, saya, Pak Randy. Pada saatnya nanti kita akan punya calon menantu. Ya, Pak Yohanes, ya, Ibu Deborah, ya, Pak Randy tadi udah disebut. Siap-siap. Calon menantu itu harus dilihat dulu. Jangan percayakan sepenuhnya kepada anak. Sekarang ini anak yang menentukan, Bapak Ibu. Anak yang menentukan. Orang tua suka berkata begini, yang penting anaknya senang. Kalau anak udah senang, ya kita sebagai orang tua dukung. Nanti kalau dia menderita, anaknya rusak kehidupannya karena menantunya, menderita nggak orang tua? Menderita, Bapak Ibu. Jangan dipikir, udah lepas tanggung jawab, udahlah, nggak perlu dipikirkan anak yang sudah berkeluarga. Siapa bilang? Tetap beban itu ada di kepala orang tua. Yang susah-susahnya orang tua yang mikirin. Tapi giliran yang enak-enak, anak lupa. Dan orang tua nggak mau pusing juga gitu, kalau semuanya baik. Tapi kalau udah susah, menderita, udah tertekan dan lain sebagainya, orang tua juga nggak bisa tidur nyenyak, Bapak Ibu. Itu ada pepatah Pak Hokian. Apa itu, Pak? Iya, kata Hokian bahasa pepatahnya gini. Kia nangan si Tuhan, si punya saya si palangsi. Artinya
anak kita yang nyaran kayak gede, jadi kita yang tahu targetnya. Tapi kalau menantu laki, menantu perempuan kan orang lain yang gedenya. Makanya setiap keluarga itu pasti ada ribut. Walaupun ribut seperti apa, pasti ada. Jadi bunga-bunga itu pasti ada karena kita dari kecil dipiara digedein oleh orang tua kita. Nah, yang menantu atau perempuan yang laki, dia itu digedein oleh orang tua yang masing-masing. Tapi itulah artinya. Jadi pasti ada. Jadi kehidupan keluarga itu, yaitu kita sebagai orang tua tuh benar nggak ada? Pasti ada, Pak. Nggak bisa kita bilang nggak ada. Jadi keselisih paham itu pasti ada antara kedua belah pihak itu pasti ada. Nanti barulah makanya kan di Alkitab itu ini. Karena kamu bukan berdua lagi jadi satu. Kamu akan meninggalkan orang tuamu, kamu akan menjadikan satu, dua menjadi satu kan. Nah, Betul. Tuhannya, jadi lari ke situ. Iya. Terima kasih Pak Yohanes. Ini bahasa Hokiannya saya nggak ngerti. Tapi intinya Itu artinya. tetap ada ke sana, arah ke sana. Makanya Bapak Ibu, khusus yang anak-anak, nanti kalau sudah punya pacar, yakin itu akan jadi pasangan hidup. Paling tidak begitu. Kenalkan ke orang tua. Amin. Minta orang tua membaca sikapnya, karakternya. Kalau karakternya, sikapnya tidak baik, orang tua itu peka. Maka orang tua juga akan memberi penilaian. Tapi jangan juga orang tua ngatur anak. Didiskusikan secara baik. Kenapa saya lari ke sana Bapak Ibu? Karena ini tadi loh. Menantu itu penting. Sampai dibawa ke dalam pikirannya oleh Lot yang datang. Memberitahu. Keluar dari kota itu, ayo ikut kami. Kita bersama-sama. Tapi dia dianggap orang berolok-olok. Itu agak halus. Oh, ini bahasa main-main. Apakah itu bahasa bercanda? Namanya orang tua. Kalau yang udah serius, nggak mungkin bercanda. Amin. Orang tua kalau udah serius, nggak mungkin dia bercanda. Hal yang prinsip tidak mungkin dimain-mainkan. Kalau sudah demikian, menderita Bapak Ibu kalau diremehkan. Tadi dalam hal berkeluarga, satu, memang iya udah menjadi satu kesatuan saat diberkati. Tetapi kan kalau udah susahnya Bapak Ibu, kalau udah susahnya anak, orang tua juga ikut susah. Makanya anak harus mendengar nasihat orang tua dalam menentukan jodohnya. Tapi orang tua juga jangan tutup mata, tutup telinga, menyerahkan sepenuhnya ke anak. Mentang-mentang anak udah sekolah tinggi, udah bekerja, sarjana, udah punya pengalaman, lalu orang tua minder, gak lagi kasih nasihat ke anaknya. Ke depan, kacau. Orang tua juga ikut susah. Tapi kembali ke bagian ini Bapak Ibu, diremehkan orang terdekat itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tetangga, teman, kebetulan ini calon menantu, diremehkan oleh calon mertua, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Gak enak yang namanya diremehkan itu. Ada dianggap tidak ada. Saya berkali-kali ngalami Bapak Ibu, berkali-kali ngalami, bukan sekali dua kali, berkali-kali ngalami yang namanya diremehkan orang. Sakit, menderita, ya. Dalam masyarakat juga begitu, ya. Pak Jokowi, presiden kita, cukup bijak, dan bahkan saya katakan bijak sekali. Jangan ada di antara kita, di antara negara, di antara tokoh, di antara pemimpin yang buat kekacauan. Menyangkut perang Rusia Ukraina. Rusia kan? Jangan perang. Karena masa pandemi aja udah buat menderita.
imbasnya kita bahan bakar udah naik, betul ya? Kecuali yang pertama katanya. Kalau yang lain-lain udah naik. Gas naik. Ya. Akibat perang itu. Di mana namanya? Di Rusia sana. Kalau minyak goreng nggak ada hubungannya. Selisihnya 200 ton per bulan surplus. Sebulan itu 400 sekian ton pemakaian minyak sayur itu. Produksinya sebulan itu sekitar 600 sekian ton. Lantas 200 sekian tonnya kemana? Kalau nggak mencukupi, nah ini retail, pemain-pemain kalangan atas juga itu adalah orang-orang jahat, Bapak Ibu. Dia hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Itulah masyarakat jahat. Dikasih tahu, jangan main-main, tetap saja bermain-main. Yang ngasih tahu jangan bermain-main, diremehkan begitu, menderita Bapak Ibu. Jadi yang kedua, diremehkan orang terdekat. Ya, masyarakat yang rusak adalah masyarakat yang tidak pernah mau mendengar lagi pendapat, gagasan, sekalipun itu menyelamatkan Bapak Ibu. Nyatanya apa? Dua calon menantunya Lot ini gak mau ikut, dan akhirnya apa? Jadi korban dibakarnya Sodom dan Gomora. Yang ketiga, penderitaan akibat rusaknya masyarakat, ya, tercemarnya keluarga oleh masyarakat yang rusak Bapak Ibu. Ini di ayat 30 sampai ayat 38. Saya ulang, tercemarnya keluarga oleh masyarakat yang rusak. Itu juga penderitaan Bapak Ibu. Masyarakat rusak, kalau kita tidak hati-hati, lingkungan rusak, kalau kita tidak hati-hati sebagai orang tua dan anak, maka kita juga, keluarga kita maksud saya, bisa tercemar. Ini contohnya Lot. Dia hidup di lingkungan yang rusak, di lingkungan masyarakat yang rusak Bapak Ibu. Ternyata anaknya melihat, anaknya mendengar, anaknya mengetahui kejadian-kejadian apa yang ada di sekitar mereka. Sehingga pada saat Lot dengan kedua anaknya, dia minta kepada malaikat itu untuk ke Zoar, ya udahlah diarahkan ke sana, mereka selamat. Ya. Tapi mereka akhirnya tidak berani kan? Tidak berani bergabung dengan masyarakat di Zoar itu. Mereka bertiga justru ada di goa. Perhatikan dengan baik, karena anak udah rusak itu pemikirannya, melihat, menonton kejadian setiap hari. Mereka punya ide yang melampaui batas kepantasan. Coba mereka bersabar, coba mereka memberanikan diri ke Zoar itu, atau balik kepada Abraham kan, aman, gak perlu malu. Ini saya nafsir sendiri Bapak Ibu. Lot ini malu, dia mau ketemu Abraham. Kenapa? Kenapa dia tidak pergi ke Abraham saja kan begitu? Malah tinggal di goa. Malu hati. Padahal Abraham orang yang senantiasa mengasihi Lot. Demi kebaikan kita, udahlah, kata Abraham, kamu terserah milih wilayah mana, itu satu.
Yang kedua, waktu malaikat menyampaikan bahwa Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan, Abraham berdoa syafaat. Kurang apa Abraham? Tapi Lot tidak. Mungkin juga karena terpengaruh oleh masyarakat yang sudah rusak. Dia nggak mau datang kepada kepada Abraham. Lot tidak mau datang ke sana. Atau paling tidak dia datang ke Zoar, supaya kedua anaknya itu dapat menikah, dapat menantu. Tapi kedua anaknya karena mungkin sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat kenyataan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, lompatan pemikiran mereka di luar batas, dan dua-duanya saling mendukung. Udahlah, kita kasih anggur nih bapak kita nih, biar mabuk. Kan kalau mabuk dia lupa diri. Nah, kalau dia udah mabok, lupa diri, demi untuk meneruskan keturunan kita, supaya ada berketurunan, udah kita gantian tidur sama bapak kita. Itu loh yang ada di sini. Rusak bapak ibu. Akhirnya apa? Mereka lakukan gantian, dibuat bapaknya mabok. Kalau orang mabok kan udah nggak sadar itu bapak ibu. Orang mabok itu apa ya? Saya sih nggak pernah mabok bapak ibu. Jadi susah. Iya. Kalau orang mabok itu udah nggak nalar, lupa dia segala-galanya. Pikirannya udah nggak waras. Berani dia, orang mabok itu berani. Berani ngomong, berani bertanya jawab. Tapi itu tadi nggak waras, bener. Lot udah nggak bisa buat apa-apa. Diperdaya oleh kedua anaknya. Akhirnya apa? Hamil kan kedua anaknya itu. Dan Lot juga nggak nanya dari mana tuh benihnya, bibitnya. Bapak Ibu, lingkungan kita, masyarakat kita yang tahu. Kalau kita tahu seperti apa lingkungan kita, katakanlah kalau lingkungan kita rusak, kita tahu kalau masyarakat kita rusak, bagaimana kita bersikap? Ini agak sulit Bapak Ibu. Sulit. Diperlukan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ini yang paling pertama dan utama. Didik anak kita, keluarga kita, buat bersekutuan dengan Tuhan. Dorong anak-anak kita untuk terus bergereja, beribadah kepada Tuhan, supaya dia menemukan Tuhan, berpengalaman di dalam Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Kalau keluarga kita, anak-anak kita, remaja-remaja sekalian hidup di dalam Tuhan, serusak apapun masyarakat itu, namanya emas katanya, ditaruh di comperan tetap emas, betul ya? Tapi kalau imitasi disimpan di tempat emas, biarpun itu bagus tempatnya, lama-lama akan berubah warna. Dan kalau diuji ternyata tetap imitasi, sekalipun tempatnya emas. Tapi emas sekalipun bukan ditempatkan di tempat emas, di comberan, di apa saja, tetap emas dan dicari orang. Maksudnya adalah, kalau Bapak Ibu dan saya, anak-anak kita, keluarga kita protek di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, tidak dilepaskan, dibebaskan sebebas-bebasnya.
keluarga kita akan baik-baik saja. Amin. Saya sudah pernah katakan di sini, kalau kita tidak sanggup mendidik anak kita, kita membiarkan anak kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang rusak, maka masyarakat lingkungan yang rusak akan mendidik anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mereka didik, jangan heran ke depan kalau kita sampai nangis darah. Kenapa? Dia terlambat. Bapak Ibu, jangan sampai keluarga kita tercemar oleh lingkungan atau masyarakat yang rusak. Bersyukur pada Tuhan, saya nggak usah sebutkan Bapak Ibu. Saya tidak usah sebutkan siapa orangnya. Jemaat kita pernah tinggal di satu tempat yang tidak saja kumuh lingkungannya, tetapi rusak juga lingkungan masyarakatnya. Judi, pelacuran, dan lain sebagainya ada di situ. Bahkan tanpa sepengetahuan orang di sebelahnya, sama-sama ngontrak. Salah satu anak dari jemaat kita ada lagi nonton di situ. Ternyata orang itu lagi sedang menonton film yang nggak pantas begitu. Bersyukur kepada Tuhan, jemaat kita ini, karena di dalam Tuhan pikirannya maju, pikirannya cerdas, Tuhan tuntun, bisa keluar dari lingkungan itu, mendapatkan lingkungan yang lebih baik, karena di tempat yang baik Bapak Ibu. Sehingga sampai hari ini masyarakat di mana dia pernah tinggal itu, sampai hari ini Bapak Ibu, masyarakatnya lingkungannya rusak. Masih muda-muda udah nikah, masih muda-muda statusnya sudah kawin, cerai, menikah dengan orang yang gak seiman. Bahkan pengatur, maaf kata ya, pengatur lalu lintas itu loh, katanya mengurai macet, tapi menyebabkan macet. Dia yang menyebabkan macet, dia juga yang mengurai macet. Itu lingkungannya Bapak Ibu. Narkoba, judi, seks bebas di situ ada. Keluar dari lingkungan itu. Kalau tidak, susah juga dijamin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap kita berhati-hati. Saya mengulang, penderitaan akibat rusaknya masyarakat itu adalah sudah pasti dialami oleh orang yang baik. Di antaranya, ide akan ditolak itu, gagasan akan ditolak, diremehkan oleh orang terdekat, tanpa disadari kadang-kadang keluarga juga bisa tercemar. Kalau sudah tercemar, maka otomatis penderitaan yang ada. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, supaya kita tidak tercemar oleh lingkungan atau masyarakat yang semakin rusak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Namun kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ternyata masyarakat atau lingkungan yang rusak berakibat penderitaan bagi siapa saja yang hidupnya baik, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Oleh karenanya hamba berdoa untuk kami semua. Tuhan jagai, lindungi keluarga kami.
Tuhan tolong campur tangan supaya kami semakin melekat, semakin kuat di dalam Tuhan. Kami dapat membimbing, mengarahkan anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka juga mampu mengantisipasi segala macam kemungkinan yang akan merusak diri mereka dan masa depan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jagailah kami, lindungilah kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh selalu mengingat, mengenang penderitaan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, mati menggantikan kami, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup dengan mewarisi janji-janji Allah yang dinyatakan kepada Abraham, dan itu juga berlaku kepada kami di dalam Yesus Kristus. Bahkan lebih daripada itu, keselamatan telah ditanggung oleh Tuhan. Karenanya biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan penuh kebenaran daripadamu, penuh harap kepadamu. Roh Kudus bekerja dari waktu ke waktu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami, ya Tuhan Yesus, selalu dan selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sendiri. Inilah doa kami, berkati roti dan air anggur yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik sidang jemaat, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya mengajak kepada kita untuk membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11. Ayatnya yang ke-23 ya, sampai ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita sidang jemaat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan diri kita sidang jemaat yang sudah dibaptis. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita koreksi, evaluasi diri kita. Sudahkah kita hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Mari kita membuka suara kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama untuk koreksi diri, evaluasi diri, dan berserah penuh kepadanya. Silakan tiap-tiap kita berdoa, dan setelah kita berdoa, saya mohon nanti kepada penatua jemaat, dalam hal ini Pak Tony, untuk pimpin kita di dalam doa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa masing-masing. Demikian juga untuk kami semua ini ya Bapak, Kau telah menebus kami semua ini, dan Kau juga telah memilih kami semua ini ya Bapak.
jalan yang pimpin sesuai dengan jalan-jalan ya Bapa. Bimbing kami terus ya Bapa, dan kami terus ya Bapa. Dan bimbing juga kami ya Bapa, dan berkatilah kami juga ya Bapa. Sebentar kami akan memakan roti perjamuan ini ya Bapa. Berkatilah semua ini agar dapat terus juga membimbing kami semua ya Bapa. Lebih mengenal lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa, supaya lebih taat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam yang hidup. Amin. Kita mengingat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa itu harus menerima hukuman. Ia ditangkap, ia dibawa ke pengadilan agama, ia dibawa ke pengadilan Pontius Pilatus, ia juga diadili, ditanyai oleh Herodes, ia diolok-olok oleh para tentara, imam-imam, dan masyarakat banyak. Dan semua berteriak supaya Tuhan Yesus disalibkan. Sebelum keputusan itu, ia disesah, ia diolok-olok, dia caci maki, ia dimahkotai duri. Lalu dengan keputusan itu pula, ia akhirnya dipaksa memikul salib menuju Golgota. Setibanya di Golgota, kaki dan tangannya dipaku di atas kayu salib, hingga akhirnya Tuhan Yesus mati menggantikan kita sekalian. Dialah yang mati itu, dialah yang disesah itu, dialah yang dianiaya itu, dialah yang dimahkotai dan diolok-olok itu. Karena dia datang memang harus menjalani hal yang seperti itu untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Dan mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam karya penyelamatan, marilah sidang jemaat kita mau makan roti yang merupakan lambang dari tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya, dan sekaligus menyiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Untuk itu, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Yang disesah itu adalah Yesus sendiri. Dari tubuhnya yang disesah, kepalanya yang dimahkotai duri, kaki dan tangannya yang dipaku di atas kayu salib, mengalir darah, keluar darah, darah yang menyucikan segala dosa atau pelanggaran kita, darah yang mendamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya kita adalah seteru Allah, sekarang kita menjadi anak-anak Allah, menjadi kekasih-kekasihnya, yang mendapatkan warisan daripadanya, janji-janji yang begitu istimewa. Karenanya sidang jemaat untuk mengingat semuanya itu, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian, dan sekaligus kedatangannya yang kedua kali untuk kita selalu siap. Marilah kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu minumlah. Saya mohon kesediaan penatua. Kekasih
Benar Tuhan, Engkau yang memelihara kami, melindungi kami, menjagai kami, menolong kami. Kami mengalaminya sejak kami percaya kepadamu hingga hari ini, dan akan terus sampai masa-masa yang akan datang. Tidak hanya kami, tetapi anak-anak kami pun mengalaminya, karena memiliki iman yang sama kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, baik yang terlibat dalam pelayanan maupun yang tidak. Firman Tuhan yang sudah ditabur, diresapi dengan baik, dilakukan dalam kehidupan. Kami mau pulang, kami akan berpisah satu terhadap yang lain. Sertai kami di sepanjang perjalanan, sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Jauhkan kami dari pencobaan si jahat, dan biarlah terus kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Tony, pulihkan Tuhan, sempurnakan keadaannya ya Tuhan. Kami rindu Pak Tony dapat seperti yang dulu Tuhan, semua dibuat normal adanya. Saraf-sarafnya kami mohon pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Tony senantiasa ada dalam lawatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Michael pasca operasi, juga masih mengalami hambatan dalam gerakannya. Belum normal Tuhan. Di tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Michael juga mengalami pemulihan. Termasuk mamanya yang ada di Bengkulu, dipulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaatmu yang usia lanjut. Ada Pak Chan, yang ada Ibu Ros. Di hari tua mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kami teringat untuk Ibu Merin. Kami teringat juga untuk Ibu Lisa. Biarlah kandungan anak mereka, anak yang ada di dalam kandungan mereka, kami berdoa bersama, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, supaya anak dalam kandungan bertumbuh dengan baik. Pada saat melahirkan, Ibu Merin, Ibu Lisa melahirkan dalam keadaan baik. Kami berdoa untuk Deborah Tarigas Sakiu, untuk Gary yang tahun ini akan ujian. Kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak hanya lulus mereka ini, tetapi juga boleh melanjutkan kuliah dengan cara Tuhan, dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak dari sidang jemaat-Mu, untuk anak-anak kami di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat yang semakin jauh dari kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hati dan pikiran anak-anak kami diterangi oleh Roh Kudus, supaya anak-anak ini berjalan di jalan Tuhan, di jalan Tuhan, supaya mereka memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami keluarga muda, Bapak Ibu sekalian, anak-anak masih kecil, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami memiliki badan yang sehat. Kami boleh bersemangat dalam mendapatkan atau mencari rezeki Tuhan. Apa yang kami usahakan, kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Apa yang menjadi penghambat di dalam nama Yesus, segala macam penghambat disingkirkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan hiburkan, kuatkan kami saat kami berhadapan dengan berbagai masalah tantangan. Biarlah kami tidak mundur, tetapi kami terus maju, karena ada Tuhan berserta dengan kami. Untuk anak-anak muda dalam pencarian jodoh, Tuhan juga tolong.
supaya mereka tidak salah memilih. Persiapkan diri mereka untuk melihat rencana Tuhan, supaya pada masanya saat mereka berkeluarga, mereka mendapatkan pasangan yang daripada Tuhan. Terima kasih, lingkungan di mana kami tinggal kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Otoritas Allah ada hadir di tengah-tengah kami. Jagai, lindungi daerah di mana kami tinggal dari mara bahaya kebakaran. Jauhkan dari kerusuhan Tuhan. Jauhkan dari provokasi, teroris, intoleransi. Di dalam nama Tuhan Yesus, daerah ini tetap dalam kendali Tuhan. Jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini bersama dengan kami, biarlah mereka tetap dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.